want success. I imagine what I want. Believe in it, then achieve it. I don't care what other people think. Halo sahabat saya, my life is my blessing. Apa kabar? Salam super duper luar biasa. Sahabat saya, berbicara tentang nasib. Bagaimana kisah nasib hidup Anda saat ini? Apakah nasib Anda sama seperti saya 38 tahun yang silam, di mana saya asal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Umur 1 tahun sudah ditinggalkan oleh ayahanda atau papa saya dengan tidak meninggalkan warisan apapun. Warisannya hanya dengan 1 istri dan 6 orang anak. Tidak meninggalkan pensiunan, tidak meninggalkan asuransi meninggal, dan juga tidak meninggalkan harta untuk mencukupi anak dan istrinya. Jadi sahabat saya, yang ditinggalkan itu hanyalah ibu, istri dengan 5 orang anak yang sudah lahir dan 1 orang anak yang masih di dalam kandungan. Nah, tentu saja bisa dikatakan bahwa hidup kami saat itu sangat-sangat sederhana, jauh di luar dari kesejahteraan. Nah, sahabat saya, tentu saja yang dilakukan oleh orang tua saya, yaitu mama saya tepatnya, ketika harus menghadapi sebuah realitas usianya yang 29 tahun sudah menjanda dengan kondisi berbadan 2 dan anak 5, tentu saja tidak mudah, apalagi tidak mempunyai sama sekali penghasilan dan juga tidak mempunyai sama sekali harta sebagai penyambung hidup untuk keberlangsungan hidup sampai menemukan pekerjaan yang tepat. Tidak, sahabat saya. Nah, disinilah situasi yang sangat sulit yang saya alami. Jujurlah saya mengatakan bahwa mulai dari kecil kami sudah banyak saudara yang sangat ibah, ya sangat ibah sekali. Saking ibahnya mereka meminta agar orang tua saya mengizinkan anaknya untuk diadopsi. Nah, faktanya inilah yang saya sangat salut luar biasa dengan mama saya, karena dia tidak mengizinkan anaknya 1 orang pun jauh dari dia, tanpa memikirkan bagaimana cara keberlangsungan hidupnya. Dan logik juga sih kalau banyak saudara-saudara yang mengatakan, kamu mikirin realistis dong, gimana kamu membiayai anak-anak kamu, sedangkan kamu itu tidak mempunyai pekerjaan dan harta yang ditinggalkan oleh suamimu juga tidak bisa mendukung untuk masa depan mereka. Tetapi semakin keras saudara-saudara saya meminta agar kami diadopsi, semakin keras juga mama saya agar anak-anaknya bisa tetap bersama dengan dia. Sahabat saya, tentu saja ini tidak jalan mudah yang dilewati oleh ibu saya, mama saya untuk bertahan hidup. Dan tentu saja tebak pekerjaan apa yang dilakukan oleh mama saya itu hanya pekerjaan berdagang. Berdagangnya pun bukan dari satu tempat ke tempat lain, karena ketika dicoba berdagang di satu tempat, saat itu mama mencoba untuk berdagang kain. Untuk usaha hasil yang diharapkan dari berdagang satu tempat itu tidak cukup. Akhirnya yang dilakukan oleh mama saya itu adalah mencoba untuk berdagang dari satu pekan ke pekan lain. Oh ya sahabat saya tinggal di daerah Sumatera Utara,
tepatnya di kota Pematang Siantar. Dan Anda tahu, akhirnya pekan yang dipilih saat itu oleh mama saya itu adalah pekan Tarutung, pekan Balige, pekan Serbelawan, dan pekan yang bisa dikatakan jarak tempuh antara Siantar dengan pekan-pekan itu sekitar di atas 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Bahkan untuk ukuran yang jauh, misalnya pekan Balige, bisa dikatakan mama saya itu harus memboyong anak-anaknya. Bayangkan, 5 anaknya dengan kondisi berbadan 2. Dia harus memboyong anak-anaknya untuk memenuhi hidup anak-anaknya ini dengan cara membawa anak-anaknya ini ikut bersama dia. Dan sahabat saya, Anda tahu kalau untuk berpekan itu, tentu saja yang berpekan itu bukan menggunakan angkutan umum yang bisa membuat anaknya tenang, aman, dan nyaman. No, tetapi yang dilakukan mama itu adalah tetapi transport yang digunakan itu adalah transport truk, ya, truk. Jadi mama membawa 5 orang anaknya dalam kondisi berbadan 2 itu, dan menempatkan anaknya di dalam keranjang agar anaknya bisa aman, nyaman dengan melapisi keranjang tersebut dengan bumi agar bokongnya tidak sakit. Coba bayangkan perjuangan seorang mama saya. Dan apa yang terjadi, sahabat saya, ketika seiring berjalan dengan waktu kehidupan ekonomi keluarga saya, tentu saja ketika saya umur 5 tahun, saya sudah merasakan tidak menghasilkan perbaikan ekonomi yang lebih baik. Tapi puji Tuhan, kami masih bisa makan, dan kakak-kakak saya masih bisa sekolah. Pada akhirnya ketika kami mulai beranjak memasuki sekolah, termasuk kakak-kakak saya dengan kakak saya yang pertama usia 9 tahun, akhirnya mama memutuskan untuk mengambil kios di sebuah pajak, ya namanya, di kota Pematang Siantar. Dan untuk memenuhi hidup kami, mama akhirnya berdagang di kios tersebut. Walaupun hasilnya tidak cukup signifikan, tetapi ya adalah untuk makan. Dan jadi sahabat saya, bisa dikatakan bahwa kehidupan saya di waktu kecilnya itu adalah sangat-sangat sederhana, bahkan jauh di ambang kesejahteraan. Kenapa? Karena untuk televisi pun kami tidak punya. Kami hanya bersyukur sekali mama bisa memberi makan dan menyekolahkan kami, walaupun kondisinya adalah gali lubang tutup lubang, pinjam hutang sana sini demi membiayai hidup. Dan saya bersyukur saat itu di tetangga rumah saya ada namanya Namburu yang mempunyai kios. Jadi ketika kami mau pesan apapun, itulah sebagai rasa simpati Namburu ini kepada kami, dia mengizinkan kami untuk mengutang. Nah, ketika mama sudah punya uang, maka mama akan membayar hutang itu, mencicil hutang itu, sehingga hidup kami tidak sampai semelarat atau sampai tidak makan sama sekali. Nah, bagaimana dengan kesejahteraan saya sendiri? Tentu saja kesejahteraan saya seperti yang saya katakan sangat di luar dari batas kesejahteraan, karena saya tidak mempunyai televisi di rumah, saya tidak mempunyai barang-barang mewah seperti kulkas, apalagi yang lainnya lah. TV aja saya nggak punya. Jadi kalau ada sebuah meme-meme lucu bahwa ketika saya saat itu menonton TV di rumah tetangga, dan kita menonton itu hanya sebatas
di luar halamannya atau ngintip-ngintip dari jendelanya itu adalah mie. Saya pernah mengalami, bahkan untuk menonton diam-diam juga, ketika kita diusir, awas 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 awas, menjauh menjauh menjauh, bau kali kalian katanya. Wow, itu sudah pernah saya rasakan. Bahkan dramatisirnya untuk mengusir kita pun pakai kakinya seperti anak ayamnya, hus 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 hus, kalian masih mengganggu saja katanya. Ya, itu sudah pernah saya alami. Dan bahkan saya bersyukur sekali saya mempunyai seorang ibu, saya mempunyai seorang kakak yang usianya 9 tahun dengan saya. Dia melihat kondisi ekonomi orang tua saya yang ya masih bisa memberi kami makan, tetapi dia berusaha membantu orang tua saya. Mana tahu ketika kami tidak mempunyai, mama tidak mempunyai uang lagi, dia bisa membantunya dengan menambah penghasilan orang tua saya dengan menjadi upah kacang Bogor dan upah pengulit kemiri. Jadi kakak saya mengajak adik-adiknya 5 ini untuk membantunya sebagai kuli upah kacang Bogor dan kuli sebagai pemecah kemiri. Jadi praktis hidup saya itu ketika kecilnya adalah hidup yang kerja, tetapi tidak menghasilkan apapun. Bahkan saya itu ketika SD, saya harus sudah bangun itu tengah 5 hanya untuk mengambil kacang Bogor ini dari rumah tokenya, dimana kalau telat sekitar jadi atas jam 5, tentu saja sudah banyak orang-orang di sekitar tersebut yang akan mengambil kacang Bogor ini. Tentu saja itu membuat kami terganggu sekolah, karena kalau semakin banyak orang giliran kita, antrean kita untuk mendapatkan kacang itu semakin lama. Jadi kalau lama, apa dong kita sekolah? Tentu saja mama tidak mau itu. Jadi akhirnya saya sudah harus bangun tengah 5. Dan bayangkan sahabat saya, tengah 5, kemudian jam 6 saya sudah berkemas bersama dengan adik dan abang saya, dan kami ke sekolah itu dengan cara yang cukup jauh. Saya bersyukur sekali punya orang tua yang sangat luar biasa. Ketika dia bukan dari ekonomi yang sangat sejahtera, mama saya, tetapi salah satu moto dia, pendidikan anak saya harus mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi kami itu anak-anaknya disekolahkan di sekolah dasar swasta yang terbaik di kota itu. Bagaimana caranya? Caranya mama saya berjuang terus untuk bisa membayar uang sekolah anaknya dengan bulan tanggal 10 saya ingat, tanpa ada terlambat, agar anak-anaknya tidak malu dan agar anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Terus bagaimana dengan transport yang lainnya, dengan jalan yang lain? Tidak ada. Saya hanya tanggung jawabnya hanya uang sekolah. Jadi untuk transportnya kami harus berjalan kaki. Kebetulan sekolah yang terbaik dari rumah saya saat itu adalah sangat jauh sekali. Ada sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 15 sampai 20 km ada. Bayangkan kelas 1 SD saja saya harus menjalani perjalanan yang tidak sedikit ya, jaraknya 20 km. Jadi kami harus berangkat itu jam 7 jalan kaki, dan siangnya juga jalan kaki. Dan itulah saya salut. Mama saya tidak pernah bertanya, mama saya tidak pernah mengkhawatirkan bagaimana anaknya. Aduh, nanti anak saya gimana dong? Nanti kalau ada apa-apa dengan anak saya, bla 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 bla, gimana dong? Tidak. Dia selalu mendoakan anaknya baik-baik saja demi tangan Tuhan.
Nah, sahabat saya, itulah sekelumit dari cerita saya waktu kecil. Jadi, bagaimana dengan kehidupan saya sekarang? Puji Tuhan, kehidupan saya jauh, saya mengatakan sudah lebih dari cukup yang saya miliki. Nah, disinilah saya akan sharing tentang bagaimana sih mengubah nasib. Sebenarnya benar sih mengubah nasib itu dengan cara kerja. Mungkin kalau saya mengatakan tidak juga. Mungkin Anda yang berasal dari kaum pekerja keras, tentu saja Anda akan membuli saya. Oh tidak, kita harus bekerja bla bla bla. Hidup itu adalah perjuangan bla bla bla. Kita harus mengabdikan jiwa dewa. Benarkah demikian? Tidak, sahabat saya. Tidak. Jadi, sahabat saya, inilah kuncinya kalau Anda ingin mengetahui bagaimana cara mengubah nasib. Yaitu ada di sebuah pikiran bawah sadar Anda dan didorong oleh sebuah keyakinan yang tidak tak terbatas, ya. Jadi pada akhirnya seperti cerita saya, bagaimana pada akhirnya mama saya itu bisa mengubah nasibnya sampai pada akhirnya mama saya itu bisa memuliakan anaknya, yaitu sebuah keyakinan bahwa bagaimanapun caranya saya harus bisa memuliakan anak-anak saya. Tentu saja banyak orang yang menertawai mama saya. Kamu tidak mempunyai penghasilan tetap, kamu tidak punya suami, kamu tidak punya harta, tetapi kamu bermimpi terlalu muluk-muluk. Bullshit kamu. Itu adalah sebuah ya sarkasme ya untuk dialamatkan ke mama saya karena terlalu muluk-muluk. Tetapi satu hal yang saya ingat, sebuah keyakinannya tidak mengubahnya. Dia tidak tahu caranya. Seperti yang dikatakan oleh Greg Braden, itu adalah percaya dan imajinasikan itu sudah kamu dapatkan, walaupun kamu tidak tahu caranya. Dan cara yang dilakukan oleh mama saya itu adalah dia yang awalnya pedagang kain yang bisa dikatakan hasil dagangannya tidak membuat kami hidup sangat sejahtera. Bahkan semakin hari semakin sangat semakin menurun sekali. Dan inilah yang selalu dipikirkan mama saya, bagaimana saya memuliakan. Saya harus bisa memuliakan. Dan apa yang dilakukannya sahabat saya? Dia selalu berdoa dalam sebuah keyakinan yang tidak tak terbatas dan yang tidak tak terhentikan. Jadi bayangkan, dia selalu berdoa walaupun hilangnya masih sangat jauh. Sampai pada akhirnya sebuah rencana dipersiapkan Tuhan. Dan rencananya itu adalah dia menundukkan dirinya, dia dengan sangat humble meminta kepada saat itu ada yang namanya grosir, saya masih ingat sekali namanya Kang Emil, grosir pakaian dalam yang dia datang dari Medan khusus untuk mendrop hasil jahitan dia, pakaian dalam, dan mereknya juga Emil. Dan saat itu dia meminta kepada Kang Emil, Mas, daripada Mas jauh-jauh dari Medan ke kota Pematang Siantar ini, bagaimana biar saya saja yang menjajakan dagangan Mas ini, dan nanti kalau Mas berkenan saya melaporkan berapa yang terjual dan Maslah yang memberikan insentif pada saya. Coba bayangkan. Dan sahabat saya, apa yang terjadi dengan Mas Emil ini? Kita itu bukan berasal dari keluarga yang satu
satu keyakinan, satu agama, bukan. Tetapi kita itu beda. Kita itu beda agama, beda suku, bangsa, dan bahkan tidak mengenal sama sekali. Sampai pada akhirnya apa kata Mas Emil? Oh, ya udah Bu, kalau Ibu memang mau, saya sangat senang sekali. Ini saya membantu saya. Nanti Ibu datang ke Medan dengan memberikan alamatnya. Dan dengan bermodalkan alamatnya, tanpa pernah ke kota Medan sama sekali, sahabat saya, mama saya nekat dan memberanikan diri. Dan pada akhirnya dari situlah awal perubahan ekonomi kami, di mana saat itu mama saya tidak ada malunya. Dengan kata lain, dia menjajakan pakaian dalam tersebut di tangannya dan mencoba untuk menawarkan dagangannya ke satu kios ke kios lain. Itu bayangkan kegigihan, keuletan mama saya. Dan apa yang terjadi? Awalnya orang menolak, mereka tidak mempercaya itu adalah dari Kang Emil. Karena apa? Karena tentu saja mereka menilai bagaimana mungkin yang beda ras, bukan satu saudara, tetapi mama saya dengan nekatnya mengatakan itu adalah dagangan dari Kang Emil dan dia yang menjajakan di kota Pematang Siantar ini. Tentu saja pedagang itu nggak mudah percaya, sampai pada akhirnya mama saya mengatakan untuk menarik simpati pedagang itu, iya, itu adalah adik saya, karena adik saya itu dari keluarga menikah dengan keluarga Islam. Jadi apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah oke, kalau tidak percaya silahkan telepon, ini nomornya. Dan memang benar, akhirnya mereka percaya. Dari situlah perbaikan ekonomi kami, sahabat saya. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Perlahan demi perlahan perekonomian kami mulai baik, dan rumah kami yang bisa dikatakan rumah sangat-sangat sederhana bisa diperbaiki oleh mama saya, dan kakak-kakak saya pun bisa dikuliahkan dan termasuk saya. Jadi kuncinya itu adalah sebuah keyakinan. Benar apa yang dikatakan oleh Dr. C. Hawkins di bukunya Power and Force, yang membuat hidup Anda itu sejahtera bukan kerja keras Anda, tapi emosi power. Kenapa dengan emosi power? Disinilah yang membuat alam bekerja kepada Anda. Jadi kalau mama saya semakin memfokuskan energinya di level force, ketakutan, kecemasan, kemudian sebuah ketidakyakinan, dan yang dikatakan oleh Craig Braden, doamu adalah rasamu. Dan itu juga yang dikatakan oleh Dr. Joe Dispenza. Tentu saja kehidupan kami tidak akan berubah. Tetapi ketika level ditingkatkan oleh mama saya dari level power, dari level force ke power, yaitu cinta. Saya harus bisa mencintai anak-anak saya ini dengan memberikan pendidikan yang terbaik, walau bagaimanapun caranya. Saya percaya Tuhan akan membantu saya, Tuhan akan membimbing saya. Bayangkan sahabat saya, dari pedagang eceran, dari pedagang biasa, kios yang dibuka hanya kios 1x2, 1x3, bisa menjadi seorang distributor pakaian dalam. Wow. Dan bahkan mama saya saat itu sangat terkenal. Bahkan pedagangnya tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika di krisis ekonomi tahun 98, ketika banyak
terjadi penurunan ekonomi yang sangat drastis, justru mama saya di saat itu juga melonjak. Kang Emil tersebut sudah menyediakan untuk barang stok pakaian untuk mama saya jual. Bahkan ketika ada pedagang besar yang lainnya mengatakan, saya rela membayar itu mahal-mahal, tolong berikan itu kepada saya. Dan mama saya mengatakan bahwa Kang Emil mengatakan bahwa tidak, dia sudah mendahulunya. Wow, sahabat saya, wow, keren bukan? Gimana caranya? Gimana caranya? Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Itu adalah cara Tuhan. Yang Tuhan izinkan adalah sebuah keyakinan. Anda harus memperbaiki tingkat energi Anda terlebih dahulu. Bagaimana caranya meningkatkan energi dari energi force ke energi power? Disinilah yang dibutuhkan uang. Uang itu sahabatnya apa? Uang itu sahabatnya ketenangan. Ketenangan sih, sahabat saya. Ketenangan dan kedamaian. Jika hati Anda tidak tenang, jika pikiran Anda tidak damai, bagaimana mungkin Tuhan memberikan jalan dia? Jika pikiran Anda disibukkan dengan bagaimana. No, sahabat saya. Dan jika hati Anda tidak tenang, bagaimana ya? Sanggupkah saya membiayai hidup mereka? Bagaimana mereka kalau tidak mempunyai pendidikan? Bagaimana bila mereka tidak ada masa depannya? Anak-anak saya ini mau dibawa kemana? Jika itu yang dialamatkan, jika itu doa-doa orang tua saya, pasti kami tidak akan pernah bisa menjadi saat ini. Saat ini, sahabat saya. Dan jadi sahabat saya, Anda harus pahami ini, bahwa uang itu sahabat dari ketenangan dan kedamaian. Cobalah, pertama kali itu adalah ketika Anda ingin mengubah nasib Anda, tenangkan pikiran Anda dan damaikan perasaan Anda, dan percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak bekerja, tetapi bekerjalah dalam sebuah imajinasi dan sebuah keyakinan Anda. Dan bayangkan, rasakan Anda sudah mendapatkannya, maka Anda akan mendapatkannya. Oke, sahabat saya, begitulah trik dari saya untuk mengubah nasib. Dan ingat, selalu manusia itu mempunyai waktunya tersendiri. Ketika Anda sudah menanamkan bibit sebuah keyakinan, kesadaran bahwa Anda bisa, ini adalah bibit yang akan Anda tunggu berbuah. Dan sirami dia dengan sebuah keyakinan untuk terus Anda bisa mendapatkannya. Bagaimana caranya? Biar cara Tuhan yang bekerja. Oke, demikian sahabat saya, bagaimana cara untuk mengubah nasib. Dan semoga kita bisa sharing bagaimana cara untuk mengubah nasib untuk hidup yang lebih baik. Bye-bye.